Apakah saya lebih sering menggunakan smartphone saya daripada berdoa? Ini adalah pertanyaan Renuel untuk hari ini. Spirit, make my heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah Anda bahwa sekarang rata-rata orang menghabiskan 6 jam 38 menit sehari atau 42% dari jam bangun mereka untuk melihat layar? Begitu banyak waktu dihabiskan untuk scrolling dan streaming di layar. Tapi inilah pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kita hanya memberi beberapa menit untuk berdoa dan lebih banyak waktu untuk memainkan HP? Jika doa terasa sulit, kamu tidak sendiri. Bahkan Santa Teresa dari Avila, salah satu orang kudus terbesar gereja, juga kesulitan. Dia pernah mengakui, saya tertekam ketika saya berdoa, dan senang ketika waktu doa telah usai. Seorang doktor gereja pun ada yang menghindari doa selama bertahun-tahun. Dia menggambarkan kehidupan rohaninya awalnya seperti suam-suam kuku, terganggu oleh penampilan, persahabatan dan kebisingan sehari-hari. Lalu suatu hari, ketika ia menatap patung Kristus yang dicambuk, sesuatu dalam dirinya berubah. Dia menyadari bahwa Tuhan masih mencintainya. Bukan karena dia layak, tapi karena dia adalah cinta. Momen itu membangkitkan kembali kehidupan doanya. Dia mulai dengan hanya duduk diam berbicara dengan Tuhan seperti seorang teman. Bahkan ketika terasa kering atau mengganggu, dia terus tekun. Doa batin tidak lain adalah bercerita berbagi antara teman dengan dia yang kita tahu sangat mengasihi kita. Akhirnya dia mencapai kedalaman spiritual yang luar biasa. Dia menulis The Interior Castle, panduan yang mengarahkan perjalanan jiwa menuju persatuan dengan Tuhan melalui doa, ketekunan, dan rahmat. Dan inilah yang luar biasa. Dia melawan gangguan internal berabad-abad sebelum smartphone. Tetap saja dia memilih keheningan daripada kebisingan, kehadiran di atas kepasifan, memilih Tuhan atas segalanya. Hidupnya menginspirasi Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresa dari Lisieux, bahkan Paus Benediktus ke-16. Melalui tulisan-tulisannya dan reformasi Karmelit, jutaan orang telah menemukan jalan kembali untuk berdoa. Pada tahun 1970 ia dinobatkan sebagai salah satu wanita pertama yang menjadi doktor gereja. Pengingat bahwa doa yang dalam bukan hanya untuk para petapa. Doa batin adalah untuk kita semua. Di dunia yang bising dan sangat mudah terhubung saat ini, Santa Teresa adalah pemandu yang kita butuhkan. Kata-katanya bergema lebih keras dari sebelumnya. Jangan biarkan apapun mengganggu Anda. Jangan biarkan apapun membuat Anda takut. Semua hal akan berlalu, Tuhan tidak pernah berubah. Jadi, kali berikutnya Anda akan bermain HP, berhenti, tariklah nafas, dan sapalah Tuhan. Mulai dengan bagaimana Santa Teresa melakukannya, dengan kejujuran dan hati yang rela. Tuhan tidak meminta kesempurnaan, Ia hanya meminta kehadiranmu. Mari berilah Tuhan lebih dari waktu yang tersisa. Mari berilah cinta kita kepada Tuhan. Hentikan kegiatan scrolling itu. Bangkitkan jiwamu. Pelukan Bapa akan membuatmu utuh. Dalam Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk berdoa. Dengan hati yang sederhana, jujur dan penuh harap. Dalam dunia yang penuh dengan scrolling tak berujung dan balasan instan, Ia dengan lembut mengingatkan kita. Bapamu mendengarkanmu. Benar-benar mendengarkan. Dia tidak lewat mengabaikan rasa sakitmu. Dia tidak memburu-buru kata-katamu. Dia hanya meminta dan mengatakan, mintalah, carilah, ketuklah. Doa tidak pernah ketinggalan zaman. Doa adalah koneksi paling kuat yang pernah Anda miliki. Koneksi dari hati ke hati dengan Dia yang paling mengasihimu. Ajakan hari ini untuk individu. Sebelum beralih pada ponsel Anda, beralihlah pada Bapa. Ia telah menunggu. Untuk pasangan, tukarlah 10 menit scrolling HP dengan 10 menit doa bersama. Biarkan Tuhan masuk ke dalam kisah cintamu. Untuk keluarga, bangunlah momen bebas layar. Jadikan doa menjadi detak jantung rumahmu. Marilah kita ingat, bahkan orang-orang kudus pun terganggu.
Jadi mulailah saja dulu. Doa bukanlah sempurna, tetapi personal. Keheningan bukanlah kekosongan tetapi ruang bagi Tuhan untuk berbicara. Mulai dari hal kecil. Tinggallah bersamanya, Ia akan melakukan sisanya. Semoga Santa Teresa dari Avila menjadi pemandu kita, menunjukkan kepada kita bagaimana berpindah dari kebisingan ke keheningan, dari permukaan ke dalam jiwa. Berhenti scrolling layar HP, bangkitkan jiwamu. Pelukan Bapa akan membuatmu utuh. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengasihi kami tanpa syarat, karena menderita wafat di atas kayu salib, karena kebangkitan dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan kami, dan dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami, Tuhan. Isilah hati kami ya Tuhan, dengan rahmat, kedamaian dan belas kasih-Mu. Sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami, ubahlah kami sama seperti yang Engkau lakukan pada Santa Teresa dari Avila, yang pernah kesulitan untuk berdoa, namun menemukan persatuan yang mendalam denganmu melalui ketenangan dan doa yang tekun. Berhenti scrolling, bangkitkan jiwamu, pelukan Bapa akan membuatmu utuh. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.